Puji Tuhan, shalom jemaat Tuhan, shalom. Haleluya, saya ingin melihat tangan-tangan yang bersuka cita, yang siap memuji Tuhan, haleluya. Haleluya, hari ini hari yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita datang, mengucap syukur, menaikkan setiap pujian penyembahan kita yang terbaik. Hanya bagi Dia, Allah kita, Raja di atas segala raja. Haleluya, mari saudara, sebelum kita mulai saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 96 ayat 6 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu. Kami datang bersujud tersungkur di kaki-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu-waktu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami boleh menaikkan setiap ucapan syukur kami yang terbaik. Hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Kau Raja.
Engkau penuh dengan kemuliaan. Semarakmu memberikan kepada kami pujian penyembahan yang terbaik kepadamu. Kami mau bersuka cita dalam hadirat-Mu. Kami bersuka cita berbahagia karena kami telah berada di dalam rumah Tuhan. Di mana kami hadir dan kami mau menghampiri Engkau, Allah yang maha hadir. Kami percaya kuasa Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami siap memberikan pujian penyembahan yang terbaik. Kami siap memberikan hidup kami yang terbaik. Kami bersuka cita dalam Tuhan karena Kau berikan kepada kami kemenangan lepas kemenangan. Engkau memberkati kami dengan sukacita dari surgawi. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah ini di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Haleluya, semua yang percaya katakan. Haleluya, masih tetap berdiri saudara. Kita mau bersuka cita, amin. Mari katakan kanan kiri, mari bersuka cita bersama Tuhan. Mari bersuka cita bersama Tuhan, haleluya. bagi Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Engkau ditinggikan dengan sorak-sorai kami Yesus.
Raja yang diagungkan Yesus. Silakan duduk kembali saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini kami mau siapkan hati kami Tuhan. Dan kami mau nyatakan bagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mau tetap setia melayani Engkau Tuhan. Sampai akhir hidup kami Yesus. Kami mau mengasihi-Mu, melayani-Mu seumur hidup kami Tuhan. Pakai kami Yesus, pakai kami lebih lagi Bapa. Ini yang menjadi kerinduan kami. Kami mau nyatakan lewat pujian kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Amin. Ada saatnya yang ku alami seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Amin Tuhan. Ada saatnya yang ku harap
Tuhan kami pagi hari ini Yesus. Seumur hidupku, Amin Tuhan. sampai ku menutup mata, Haleluya, haleluya Yesus. tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Nyatakan sekali lagi saudara, sampai akhir di hidupku. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, Kami mau terus melayani. Pakai kami Yesus. Mampukan setiap kami Tuhan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Haleluya. Haleluya. sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati
setia sampai akhir hidup kami, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Engkau yang memampukan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau siapkan hati kami Bapa, untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini yang akan disampaikan adalah sesuatu yang keluar dari hati-Mu Tuhan Yesus, untuk kami dengarkan saat ini, pagi hari ini, tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, jemaat-Mu, untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan yang baru untuk kami boleh menjalani hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan bahwa dikasih Tuhan, jika sore pada pagi ini kita boleh ada di tempat ini untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Satu pujian yang indah bahwa Ibu dikasih Tuhan, jika pujian ini mengatakan bahwa seringkali dalam setiap kehidupan kita ada sesuatu hal yang tidak bisa kita mengerti gitu kan. Banyak hal yang kadangkala menjadi pertanyaan di dalam setiap kehidupan kita. Banyak hal yang kadangkala membuat kita bertanya-tanya tentang Tuhan, apa sih yang jadi maksud Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saya juga kadang berpikir seperti itu Bapak Ibu. Saya pernah ingat kayak gitu ketika dulu ketika saya kuliah kayak gitu kan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ketika saya kuliah, saya berpikir kenapa sih Tuhan tempatkan saya di satu tempat pelayanan yang sangat terpencil, sangat di atas gunung Bapak Ibu. Dan di sana paling cuma enggak banyak Bapak Ibu, cuma 5 orang. Saya harus jalan kaki dari jam 2 siang sampai jam 7 malam, lewati jurang, hutan, mendaki gunung. Kemudian di sana cuma disambut 6 orang. Kemudian saya berpikir padahal Tuhan, ini pemahaman saya yang dulu. Menurut kapasitas saya, seharusnya saya itu bisa deh pelayanan di gereja yang agak besar. Pelayanan di gereja yang lebih banyak lah kayak gitu. Tetapi kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Kadang-kala kita juga di kasus yang berbeda tetapi dengan makna yang sama. Kadang-kala kita juga berpikir, Tuhan kenapa sih ini usaha lagi bagus-bagusnya, tetapi kenapa Tuhan izinkan terjadi penurunan. Kerja lagi semangat-semangatnya, kenapa malah kena layoff kayak gitu kan. Kadang-kala itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi pagi ini kita akan belajar Bapak Ibu dikasih Tuhan untuk kita mengerti. Ketika Tuhan izinkan kita untuk kita masuk ke dalam jalan turun dan sunyi, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Bagaimana respon kita ketika Tuhan izinkan kita harus jalan di tempat yang turun dan juga sunyi? Hal apa yang harus kita kerjakan? Dan kita harus mengerti mengapa Tuhan izinkan hal itu terjadi di tengah-tengah kita. Bapak dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-8 ayat 26 sampai yang ke-40. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsung hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi? Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu.
Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Puji Tuhan Bapak dikasih Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini bercerita tentang bagaimana pertemuan antara Filipus dengan seorang sida-sida dari tanah Etiopia. Jika kita melihat sekilas, mungkin ya ini cuma satu pertemuan yang sederhana Bapak Ibu, di mana Filipus lagi kebetulan ada di suatu tempat itu, dia bertemu dengan seorang sida-sida karena Filipus dengar bahwa sida-sida ini lagi baca firman Tuhan, kemudian menghampirinya, kemudian tanya apa artinya dan kemudian dijelaskan dan puji Tuhan, orang ini akhirnya percaya kepada Tuhan. Tetapi cerita ini jauh lebih dalam daripada hal itu. Kita akan lihat latar belakang apa yang terjadi di dalam cerita ini. Kita akan lihat dulu siapa itu Filipus Bapak Ibu. Filipus yang di sini bukanlah salah satu dari 12 murid Yesus. Ini adalah Filipus yang berbeda. Filipus di sini adalah satu dari 7 orang yang diangkat sebagai diaken mula-mula oleh para rasul untuk menangani urusan pastoral dan administrasi gereja mula-mula. Jadi ketika dalam kisah para rasul, bagaimana kita melihat sejak Pantekosta Roh Kudus itu turun, kemudian gereja Tuhan tumbuh, dan semakin banyak orang itu mengikuti Tuhan, mereka bersekutu, berkumpul setiap hari, maka jumlah jemaat yang mengikuti, yang percaya kepada Tuhan itu semakin banyak. Dan karena semakin banyak, akhirnya mulai timbul kasak kusuk antara jemaat yang satu dengan yang lain, antara jemaat yang berbahasa Ibrani dengan yang tidak. Mereka kasak kusuk bahwa yang satu diperhatikan, yang satu tidak diperhatikan. Kami diabaikan, yang perhatian cuma sana saja. Sehingga akhirnya para rasul memutuskan untuk mengangkat 7 orang sebagai diaken yang tugasnya adalah memperhatikan pelayanan meja bagi jemaat Tuhan. Dan salah satunya adalah Filipus. Di situ ada Stefanus, ada Filipus. Nah, jadi Filipus ini termasuk satu dari 7 orang yang dipilih mula-mula sebagai diaken. Kemudian yang terjadi kan Bapak Ibu, ketika Stefanus ini dianiaya, dia mati dirajam, maka mulai saat itu terjadi penganiayaan. Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Di situ dituliskan bahwa lalu mulailah terjadi penganiayaan kepada setiap jemaat Tuhan. Jadi Kisah Para Rasul 8 dibuka dengan satu peristiwa, bagaimana setelah Stefanus ini meninggal, semua orang percaya yang ada di Yerusalem itu mulai dianiaya. Mereka dikejar-kejar, mereka dianiaya, mereka mengalami persekusi dan sebagainya. Oleh sebab itu, setelah muncul penganiayaan di Yerusalem, maka Filipus pun dalam tanda petik kabur. Dia pergi dari kota Yerusalem ke tempat yang agak jauh. Jadi antara Yerusalem dan juga kota Samaria itu sudah berbeda negara, Bapak. Yudea dan juga Samaria kayak gitu. Kalau dulu ada kerajaan utara, kerajaan selatan, maka sekarang wilayahnya cuma Samaria dan Yudea. Yerusalem itu ada di wilayah Yudea. Kemudian Filipus ini pergi dari kota Yerusalem, dia ke kota di Samaria, dan di tempat itu ia memberitakan Injil Tuhan. Nah, menariknya adalah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika penganiayaan itu datang, ketika penganiayaan itu muncul di antara setiap orang percaya, maka itu mendorong para jemaat untuk pergi. Awalnya Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu berkata bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea dan sampai ke ujung bumi. Tetapi ketika mereka sudah menerima Roh Kudus, mereka masih tetap ngumpul di kota Yerusalem. Maka Tuhan izinkan penganiayaan itu hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan, dan mulailah dari pasal 8 ini, orang-orang percaya yang di kota Yerusalem itu mulai berpencar kemana-mana. Mereka pergi kemana-mana, dan salah satunya adalah Filipus yang pergi ke kota di salah satu di Samaria, daerah Samaria, dan di sana dia memberitakan Injil. Nah,
Yang menariknya adalah Bapak Ibu dikasih Tuhan, Filipus ini statusnya adalah dia kabur dari Yerusalem karena dia dikejar-kejar oleh pemerintah, oleh ahli-ahli agama. Kemudian dia pergi ke Samaria, dan di Samaria Filipus ini memulai satu pelayanan yang baru, pelayanan perintisan. Dia masuk ke salah satu kota di daerah Samaria, dia masuk ke situ, kemudian dia mulai menginjili orang satu demi satu, door to door, sekeluarga per keluarga. Dan yang terjadi adalah Bapak Ibu, kalau kita baca Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 13, ternyata pelayanan Filipus di kota Samaria ini sangat diberkati oleh Tuhan. Dimana kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai yang ke-13, di situ disebutkan bahwa banyak orang menjadi percaya dan dibaptis oleh karena pelayanan Tuhan yang dilakukan oleh Filipus. Jadi ketika Filipus datang, ya kita semuanya manusia Bapak Ibu. Memang karena kuasa Roh Kudus kita mendapatkan keberanian, tetapi dalam sisi manusia pasti ada rasa takutnya juga ketika dikejar-kejar. Demikian juga ketika Filipus pergi dari Yerusalem karena penganiayaan yang harus dia terima. Dia masuk ke kota Samaria dengan keraguan-raguan, dengan ketakutan. Gimana nasibnya di kota ini? Tetapi ketika Filipus masuk ke kota di Samaria ini, ternyata di situ banyak orang menjadi percaya dan dibaptis. Tidak hanya itu, Filipus juga bisa dengan kuasa Tuhan melakukan banyak mujizat. Dia bisa menyembuhkan banyak orang. Dia juga bisa mengusir banyak setan. Sehingga akhirnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika orang-orang di kota di Samaria ini melihat Filipus, mereka sangat bahagia. Puji Tuhan, ada seorang wakil dewa, ada seorang nabi datang ke kota kita. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit, dia bisa mengusir setan. Dan yang terjadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Filipus itu menjadi orang yang sangat-sangat terkenal. Di kota ini sebelumnya itu ada satu penyihir yang namanya Simon Magnus, Simon si penyihir. Orang ini sangat hebat Bapak Ibu. Dia bisa mengusir setan, dia bisa menyembuhkan orang sakit dengan kuasa yang dia miliki. Tetapi ketika Filipus datang, Filipus bisa melakukan sesuatu hal yang jauh lebih hebat daripada apa yang dilakukan oleh Simon si Magnus ini, Simon Magnus si penyihir ini. Sehingga orang yang awalnya menghormati Simon penyihir ini karena dianggap hebat, dianggap luar biasa. Mereka berbalik mengikuti Filipus. Mereka berbalik mengeluh-elukan Filipus. Bahkan si Simon Magnus ini pun akhirnya jadi mengikuti Filipus. Karena dia lihat bahwa ternyata kuasa yang dimiliki oleh Filipus ini jauh lebih hebat daripada apa yang selama ini dapat dia kerjakan. Jadi ketika Filipus berada di kota Samaria ini, dia menjadi orang yang sangat-sangat terkenal. Bapak Ibu bisa bayangkan mungkin Filipus itu pengkhotbah top. Sekali dia berbicara, ada ratusan orang datang untuk ngantri mendengarkan apa yang dia ingin ucapkan. Sekali dia lewat di pinggir jalan, ada banyak orang sakit yang berharap supaya tangannya saja nyentuh dia, supaya disembuhkan. Seberapa terkenalnya Filipus di kota Samaria ini. Dan kalau orang sudah terkenal, biasanya apa Bapak Ibu? Banyak tawaran mulai datang. Mari Pak, mampir Pak ke rumah saya, makan bersama saya. Oh, Bapak lagi butuh apa? Saya akan kasih. Pak Filipus butuh apa? Butuh ini kah? Saya kasih. Karena memang Filipus di kota di kota Samaria ini begitu sangat powerful Bapak Ibu. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit, dia bisa mengusir banyak setan. Jadi Filipus ini seakan-akan bisa menjadi orang yang nomor satu di kota itu. Kurang enak apa hidupnya? Kurang nyaman apa hidupnya seperti itu? Bayangkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menjadi orang yang terkenal di Sukabumi. Kemanapun Bapak Ibu pergi, pasti akan ada banyak orang berusaha untuk jabat tangan dengan Bapak Ibu. Dan kemanapun Bapak Ibu pergi, pasti akan ada banyak tawar-tawaran. Bapak butuh apa? Butuh rumah kah? Butuh kendaraan kah? Atau butuh uang? Tidak usah kita minta pun, pasti orang akan buru-buru ngasih kepada kita. Karena itulah yang dialami oleh Filipus di kota Samaria. Ketika pelayanannya meledak, dia bisa melakukan banyak mujizat, dia bisa menyembuhkan banyak orang sakit, mengusir setan, dia dihormati oleh banyak orang, dia diikuti oleh banyak orang, dia dielu-elukan oleh banyak orang sebagai wakil dewa, utusan dewa, seorang nabi yang besar, karena dia bisa melakukan mujizat. Lalu, di tengah-tengah sorak-semarak gemerlapnya pelayanan yang dikerjakan oleh Filipus, di tengah-tengah keadaan yang sangat nyaman, di mana pelayanannya diberkati, segala sesuatu yang dikerjakan Filipus ini menjadi berhasil. Datanglah firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26, sebuah panggilan
untuk menyusuri jalan yang turun dan sunyi. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 di situ berkata, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Kalau dalam terjemahan bahasa lain, ini padang pasir. Dan kalau kita lihat peta Alkitab, antara Samaria dan juga Yudea memang ada sebuah gurun yang disebut gurun Yudea. Gurun Yudea ini sangat kering Bapak Ibu, tidak ada satupun pohon. Dan disinilah Tuhan Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi gurun Yudea ini gurun yang sangat-sangat kering. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di tempat ini. Dan disitulah Tuhan menyuruh Filipus untuk pergi. Tentu kita bertanya, mengapa Tuhan menyuruh Filipus untuk pergi ke situ? Karena kita bisa bayangkan Bapak Ibu, Filipus di Samaria itu luar biasa. Dia hebat. Makanya kita tentu berpikir, mengapa Tuhan? Kok Tuhan suruh Filipus ke gurun itu? Apakah karena Filipus di kota Samaria itu tidak ada kerjaan? Oh enggak Bapak, dia orang yang sibuk. Setiap hari dia khotbahin banyak orang. Setiap hari dia bisa sembuhin banyak orang. Setiap hari dia bisa ngusir banyak setan. Dan setiap hari dia bisa bawa banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Lantas mengapa Tuhan menyuruh Filipus untuk pergi ke jalan turun dan sunyi? Karena ini bukan satu perintah yang mudah untuk dilakukan. Karena Filipus tahu ketika Tuhan suruh dia ke padang gurun, ini adalah sebuah perjalanan dari tempat yang penuh kebahagiaan, kenyamanan, ketenaran, ke tempat yang asing, sunyi, dan menakutkan. Dari satu tempat yang penuh keberhasilan ke satu tempat yang tidak ada pastian. Kita lihat lagi perbandingannya Bapak Ibu. Coba kita lihat antara bagaimana Filipus di Samaria dan juga ketika Filipus berada di padang gurun. Kita tahu tadi, ketika Filipus di kota Samaria, dia bisa membuat banyak orang menjadi percaya dan membaptis banyak orang kepada Yesus. Dia bisa mengusir banyak roh-roh jahat. Dia bisa melakukan banyak mujizat. Kemudian dia dielu-elukan oleh semua orang. Dia dihormati oleh semua orang, diikuti oleh semua orang. Jadi kehidupan Filipus di kota Samaria ini sangat-sangat nyaman. Sangat-sangat menyenangkan. Tetapi kemudian datang firman Tuhan untuk Filipus pergi ke padang gurun. Nah di padang gurun ini, Filipus sendirian. Tidak ada yang menemani. Dia harus berjalan jauh. Antara Samaria dan juga padang gurun Yudea itu jaraknya sangat jauh. Bisa ditempuh selama berhari-hari dalam perjalanan. Dia mengalami kelemahan, keletihan ketika dia harus jalan ke sana. Dia tidak bisa bertemu banyak orang. Kalau Bapak Ibu bayangkan di padang gurun sepi. Dan tidak ada satupun orang yang kenal dia ketika dia berada di padang gurun. Tentu kita bertanya kenapa sih Tuhan? Kayak apa sih jadi maksudnya Tuhan? Filipus ini di sini tuh sudah pelayanannya hebat. Dia sudah berhasil, dia sudah nyaman. Tapi kenapa Tuhan ambil Filipus dari tempat itu dan Tuhan taruh Filipus di satu tempat yang sunyi, sepi, dan asing? Apa sih yang jadi maksud Tuhan? Bukankah keadaan yang sama kadangkala juga terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan? Ketika kita sudah merasa nyaman dengan pekerjaan kita, tiba-tiba Tuhan izinkan kita mengalami layoff. Ketika bisnis kita seakan-akan udah kayak naik, tiba-tiba Tuhan izinkan COVID. Ketika segala sesuatu sudah terlihat enak, nyaman, tiba-tiba Tuhan bilang pindah. Tempat tinggal kah? Tempat kerja kah? Atau mungkin ketika pelayanan, di sini kita pelayanan biasanya WL, biasanya singers, tiba-tiba dapat jadwal pelayanan sekolah minggu. Itu kan kayak downgrade kayak gitu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu ngerti kan? Pernah nggak kadang kita ngalamin situasi yang kita alami kayak seakan-akan kok kayak downgrade kayak gitu. Kemarin saya itu udah luar biasa kayak gini, tiba-tiba kenapa Tuhan izinkan kita mengalami satu kondisi yang kayak downgrade, kayak turun kayak gitu. Kemudian kita kayak ketika kita berada di tempat itu, kayak kita ngerasa, apa sih maksudnya Tuhan? Kok kayak enggak jelas, terus saya di sini ngapain kayak gitu.
Tentu sebagai manusia, Filipus juga bertanya-tanya Bapak Ibu. Di kota Samaria, pelayanannya berhasil. Dia nginjili banyak orang. Tiba-tiba datang satu firman Tuhan, kamu pergi ke padang gurun. Bayangkan kalau Bapak Ibu sebagai Filipus, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Di sini tuh lagi berhasil loh. Pelayanan sukses. Semuanya terlihat baik-baik saja. Bukankah itu hal yang baik di hadapan Tuhan ketika kita bisa membawa banyak jiwa? Ketika kita bisa melayani banyak orang, bukankah itu sesuatu yang baik? Tetapi kenapa tiba-tiba Tuhan izinkan untuk Filipus pergi dari tempat itu dan datang ke padang gurun? Dan di padang gurun, Tuhan tidak kasih penjelasan kepada Filipus apa yang harus dia kerjakan. Kalau kita lihat ayatnya tadi, lalu datanglah firman Tuhan kepada Filipus, bangun, berangkatlah ke tempat yang turun dan sunyi. Udah, Tuhan tidak ngasih lagi detail apapun yang harus dikerjakan Filipus di sana. Tuhan cuma nyuruh bangun dari tempatmu di kota Samaria, kemudian pergi ke padang gurun. Bayangkan Bapak Ibu jadi Filipus pasti bingung. Maksudnya apa Tuhan? Di sini itu ada pelayanan yang hebat loh, di sini ada pekerjaan yang luar biasa loh. Tapi kenapa tiba-tiba Tuhan izinkan kok nyuruh ke tempat sesuatu hal yang kayak asing dan tidak ada instruksi yang lainnya. Cuma suruh pergi ke sana lah, terus nanti kalau sampai sana ngapain? Tentu Filipus mengalami hal yang sama. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu. Lalu berangkatlah Filipus. Ketika Tuhan suruh dia untuk pergi dari tempat itu, tanpa babibu-babibu, firman Tuhan ngomong, lalu berangkatlah Filipus. Kata berangkat di sini mungkin bisa diterjemahkan, lalu Filipus pergi meninggalkan kenyamanannya. Lalu Filipus pergi meninggalkan ketenarannya. Lalu Filipus pergi meninggalkan harta yang dia miliki. Lalu Filipus pergi meninggalkan semua kenalan-kenalannya. Lalu Filipus pergi meninggalkan sesuatu hal yang menyenangkan hidupnya. Dan dia harus datang ke satu tempat yang sangat kering, gersang, dan juga asing. Makanya lagu tadi bilang kan Bapak Ibu, adakah saatnya yang ku alami tak seperti apa yang ku ingini. Memang kadangkala di dalam setiap kehidupan kita pengennya tetap stay di tempat yang ada keberhasilan, kenyamanan, hingar-bingar kayak gitu kan Bapak Ibu. Luar biasa. Tapi kadangkala Tuhan ambil kita dari tempat itu, kemudian taruh di satu tempat yang asing dalam hidup kita. Kayak downgrade. Kemudian kita bingung, Tuhan maksudnya apa? Tuhan maunya apa? Kok Tuhan taruh saya ke tempat seperti ini? Padahal di sana saya melakukan pekerjaan Tuhan loh. Padahal di sana saya juga tidak melakukan hal yang buruk loh. Tapi kenapa Tuhan izinkan kok ini terjadi dalam kehidupan saya? Padahal saya kerjanya benar loh Tuhan, saya kerjanya tidak nipu orang loh. Bahkan saya itu bekerja dan mempekerjakan banyak orang juga. Saya membantu mereka, tapi kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Itu kita punya banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi yang menarik adalah Filipus, lalu berangkatlah Filipus. Filipus sadar, ketika Filipus meninggalkan kota di Samaria itu, dia meninggalkan semua fasilitas-fasilitas yang dia bisa terima dari ketenarannya. Dia meninggalkan zona nyamannya. Dia bisa meninggalkan keberhasilannya. Karena tidak dijamin loh kalau di padang gurun nanti dia bisa melakukan apa-apa. Karena perintahnya cuma pergi ke sana saja. Tidak disuruh ngapa-ngapain. Berarti Filipus bisa berpikir, Tuhan di sini saya berhasil loh. Kalau saya pergi ke situ, saya bisa kerjain apa? Dan apakah bisa berhasil seperti di tempat ini? Jadi Bapak dikasih Tuhan, bukan perkara yang mudah apa yang dihadapi oleh Filipus. Tetapi kita mau melihat mengapa Tuhan menyuruh Filipus untuk pergi ke padang gurun. Kita akan lihat slide selanjutnya. Ketika Filipus berada di padang gurun, dia berjalan, dia lihat kiri kanannya tidak ada apa-apa, kering, dan dari jauh dia lihat satu kereta lagi lewat.
Ya, wajar memang kalau di dalam ketika dalam perjalanan padang gurun itu biasa bertemu dengan para khilafah, pada para pedagang-pedagang atau pengembara kayak gitu yang mereka biasa naik kereta kayak gitu. Dari jauh Filipus lihat ada sebuah kereta. Dia jalan. Kemudian datanglah firman Tuhan lagi. Pergi, dekati kereta itu. Tanpa tanya, maksudnya apa Tuhan? Filipus langsung datang ke situ. Dan semakin dekat dia datang, sayup-sayup. Filipus mendengar bahwa orang yang ada di dalam kereta itu sedang membaca firman Tuhan. Jadi dalam budaya orang zaman dulu ketika membaca firman Tuhan itu harus dibaca dengan keras-keras, dengan lantang, supaya terdengar jelas dengan telinga. Jadi ketika sida-sida ini sedang baca kutipan kitab Yesaya dalam keretanya, ketika semakin Filipus mendekat, dia sayup-sayup mendengar, loh ini kan kutipan firman Tuhan. Makanya dia menghampiri, apakah kamu tahu artinya? Kemudian terlanjutlah cerita bahwa Filipus akhirnya menjelaskan maknanya. Dan akhirnya sida-sida Ethiopia ini itu pun bertobat. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tentu kita berpikir, kenapa Tuhan suruh Filipus meninggalkan orang banyak di kota Samaria hanya untuk satu orang saja di padang gurun. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang jadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi atas bimbingan Filipus, sida-sida dari Ethiopia ini percaya kepada Yesus. Dan dia pulang ke Ethiopia. Dan sampai sekarang di negara Ethiopia dan Eritrea ada salah satu gereja yang sangat besar. Salah satu dari 5 gereja ortodoks oriental yang anggotanya kurang lebih 60 juta jiwa saat ini. Dan di gereja Tewahado Ortodoks, dengan jelas dalam sejarah gerejanya, mereka menyebut mereka berasal dari pelayanan sida-sida dari Ethiopia ini. Dan itu bisa terbukti sampai sekarang, karena di dalam tata organisasi mereka menyebutkan bahwa mereka berasal dari sida-sida Ethiopia yang diinjili oleh Filipus. Kadang-kala kita tidak pernah ngerti apa yang jadi maksudnya Tuhan. Kenapa Tuhan kok kayak taruh kita di satu tempat untuk melakukan mungkin hal-hal yang tidak kita ngerti. Tetapi percayalah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ada sesuatu hal yang besar di dalam setiap maksud Tuhan. Makanya mengapa kita bertanya lagi selanjutnya. Mengapa Tuhan menyuruh saya untuk pergi ke jalan turun dan sunyi? Karena keadaan ini kadang-kala juga kita alami dalam setiap kehidupan kita. Tuhan, kenapa saya ngalamin kondisi ini? Tuhan, kenapa saya mengalami banyak kesulitan seperti ini? Kayaknya kita ngerasa seakan-akan kayak kita berada di satu tempat yang sunyi. Satu tempat yang ngerasa sepi dan sendiri. Kayak ketika kita berdoa pun, doa kita kayak tidak dijawab Tuhan. Kok kayak keadaan kita tidak baik-baik saja. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika Tuhan memanggil kita untuk pergi ke jalan turun dan sunyi, ini adalah sebuah panggilan misi untuk orang percaya agar rela meninggalkan kenyamanan, ketenaran, sorak-semarak demi menjangkau jiwa-jiwa. Mengapa sih kadang Tuhan izinkan kita untuk masuk ke padang gurun? Bisa kan Tuhan suruh Filipus ke kota Yerusalem saja? Bisa. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa kok suruh Filipus ke kota Yerusalem untuk bertemu sida-sida ini di kota Yerusalem. Ketika dia masih ibadah di sana. Tetapi mengapa Tuhan menginginkan Filipus untuk datang ke padang gurun, dan di padang gurun itu dia bertemu dengan sida-sida ini? Karena selalu ada maksud Tuhan ketika Tuhan bawa umatnya ke padang gurun. Kita akan lihat 2 peristiwa bagaimana Tuhan itu melakukan sesuatu ketika di padang gurun. Dalam kisah pertama adalah kisah bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Selama 40 tahun bangsa Israel itu berjalan di padang gurun. Dan itu memang karena kehendak Tuhan. Ulangan 29 ayat 5 berkata, 40 tahun lamanya Tuhan memimpin kamu melalui padang gurun, namun pakaianmu dan sandalmu tidak menjadi usang. Apa sih menjadi maksud Tuhan? Mengapa Tuhan izinkan umat Israel saat itu, umat kepilihannya, untuk masuk ke padang gurun dan hidup berputar-putar selama 40 tahun di tempat yang sangat gersang itu? Kemudian Tuhan menjelaskan di dalam Ulangan 8 ayat 1-5, untuk merendahkan hatimu dan mencobai engkau, untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya
atau tidak. Kemudian untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dan untuk mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Bukankah hal ini juga sama dialami oleh Filipus? Ketika dia di Samaria, pelayanannya luar biasa. Bisa jadi Bapak Ibu, hati manusia itu licik. Ketika kita berada di tempat nyaman, disanjung banyak orang, kita bisa jatuh dalam dosa kesombongan. Makanya Tuhan tarik Filipus dari kota Samaria itu, tempatkan dia di padang gurun untuk menguji hatinya. Apakah dia benar-benar berpaut kepada Tuhan atau mulai berpaut kepada kenyamanan, kehormatan. Dan juga untuk menyadarkan Filipus juga bahwa manusia itu bukan hidup dari roti saja. Di Samaria, saya percaya Filipus nyebut satu makanan, orang akan berbondong-bondong untuk datang ngasih makanan itu. Orang akan kasih apa yang Filipus mau. Tetapi ketika Filipus di padang gurun, dia mau minta sama siapa? Kecuali sama Tuhan. Supaya Filipus tahu, manusia hidup itu bukan dari roti saja. Dan juga di situ, Tuhan mengajari Filipus untuk dengar apa yang Tuhan katakan. Filipus bisa ketemu sida-sida Ethiopia itu karena dia dengar apa yang Roh Kudus katakan, pergi, hampiri kereta itu. Kemudian hal selanjutnya, apa yang terjadi di padang gurun Bapak Ibu? Kita lihat kehidupan Tuhan Yesus. Matius 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Di tempat yang sama, dengan waktu yang berbeda, Tuhan Yesus lebih dulu berada di padang gurun Yudea ini. Dia berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Dan Nats pun Alkitab berkata, lalu laparlah Yesus dan kemudian saat itu setan datang untuk menggodainya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dituliskan, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan 3 hal ini adalah merupakan pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Pertama, keinginan mata. Ketika Yesus lapar, setan menawarkan, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Kadang-kala keinginan mata itu menjadi godaan terbesar dalam setiap kehidupan kita. Kemudian iblis juga berkata, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari bebungan bait Allah ini, maka malaikat-malaikat akan menangkapmu. Show off Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa kasarnya pamer. Coba kamu loncat dari bait Allah, pamerin kalau kamu itu anak Allah, maka percaya pasti malaikat itu akan datang untuk menangkap. Memang kalau Yesus lakukan, pasti malaikat itu akan datang menangkap. Tetapi bukan itu maksudnya. Yesus tahu bahwa kekuasaannya bukan untuk mengikuti apa keangkuhan kayak gitu. Seberapa banyak kadang-kala kita juga tergoda Bapak Ibu. Untuk kita, kalau zaman sekarang terkenalnya flexing Bapak Ibu. Kita menunjukkan bahwa kita itu punya. Kita menunjukkan bahwa kita itu luar biasa. Seberapa sering kita tergoda untuk hal-hal ini. Kemudian pencobaan yang terakhir adalah keinginan mata tadi. Bahwa kalau engkau sujud menyembahku, semua harta benda di ini akan jadi milikmu. Bukankah ini juga kadang kita tergoda dengan kekayaan, ketenaran, kehormatan dalam setiap kehidupan kita. Mengapa Yesus harus ada di padang gurun dan mengalami pencobaan? Karena supaya agar kita memahami pencobaan-pencobaan inilah yang akan menjauhkan kita dari kehidupan orang percaya yang berbuah, pelayanan yang efektif. Ketika kita mulai tergoda dengan keinginan daging, keinginan mata, dan jatuh kepada keangkuhan hidup, percayalah hidup kita akan mulai jatuh. Hidup kita akan mulai hancur. Dan Yesus kasih satu teladan bagaimana supaya kita bisa mengatasi pencobaan itu, yaitu dengan firman Tuhan. Jadi Bapak dikasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Panggilan yang ke tempat sunyi dalam kehidupan kita. Apa yang saat ini sedang menjadi padang gurun di dalam kehidupan kita saat ini? Masalah ekonomi kah? Berapa banyak di antara kita yang terkena layoff, kemudian harus pindah tempat kerja? Seberapa banyak di tempat kita yang dulu usahanya berhasil tiba-tiba kayak seakan-akan turun? Seberapa banyak kita yang mengalami sakit penyakit Bapak Ibu? Tuhan izinkan untuk mengalami sakit penyakit. Seberapa banyak kadang kita ngerasa bahwa apa yang kita lakukan kok, pelayanan kita atau apa kok kayaknya enggak ada hasilnya apa-apa.
atau banyak hal yang lain Bapak Ibu. Awalnya kita ngerasa nyaman, seneng, tapi tiba-tiba Tuhan tempatkan kita di satu keadaan yang sangat-sangat tidak mengenakkan, membingungkan. Itulah padang gurun yang harus kita hadapi Bapak Ibu. Kadangkala kita harus melewati padang gurun, jalan sunyi dan turun itu, agar kita dapat lebih mengerti kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi kalau Tuhan hari ini izinkan Bapak Ibu ada di padang gurun itu, jangan menyalahkan Tuhan. Berhenti marah, berhenti yang berkata yang tidak-tidak, berhenti mengeluh. Tetapi yang harus kita lakukan adalah Tuhan pasti punya maksud. Kenapa Tuhan tempatkan saya di keadaan seperti ini? Tuhan pasti punya rencana. Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami hal-hal ini? Karena sama seperti Filipus Bapak Ibu, ketika Tuhan suruh dia ke padang gurun, Filipus bisa bertemu dengan sida-sida Ethiopia. Ada satu perkataan yang begitu luar biasa dari sida-sida Ethiopia yang harus kita renungkan. Slide selanjutnya. Ketika Filipus bertanya kepada orang sida-sida itu, mengertikah engkau tentang apa yang engkau baca? Sida-sida Ethiopia itu berkata, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Kadangkala Tuhan sengaja dalam rencananya tempatkan kita di satu keadaan yang menyesakkan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu di tempat yang sama ada orang lain juga yang butuh kesaksian kita. Kadang-kala Tuhan izinkan hal-hal buruk terjadi. Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit. Masuk rumah sakit. Satu kamar berdua. Tiba-tiba di sampingnya orang bukan percaya. Kita bisa kesaksian Bapak Ibu. Pak, saya memang sakit. Tetapi saya percaya bahwa sakit penyakit yang saya alami itu tidak seberapa. Karena ada kemuliaan. Bukankah kita bisa lakukan hal itu? Daripada kita sibuk mengeluh, kita sibuk kecewa kepada Tuhan, kita sibuk menyalahkan Tuhan dan juga mengasihani diri kita sendiri. Bukankah lebih baik kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, bahwa di tempat yang sama pun ada orang yang butuh kesaksian kita. Jadi kalau Tuhan izinkan Bapak Ibu mengalami masa-masa yang sulit, justru saat-saat itulah Bapak Ibu bisa bersaksi lebih nyaring dan lebih kuat. Bagaimana kita bisa mengerti bahwa Allah memelihara kita kalau kita tidak pernah mengalami kekurangan? Betul? Bagaimana kita bisa berkata bahwa Yesus adalah penyembuh kalau kita tidak pernah mengalami sakit? Bagaimana kita bisa berkata bahwa Allah adalah kuatku kalau kita tidak pernah mengalami yang namanya kelemahan? Kalau Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal seperti itu, karena Tuhan tahu ada orang sekitar kita yang selalu berkata, bagaimana aku dapat mengerti tentang Tuhan kalau tidak ada orang yang membimbing aku untuk kenal Dia? Justru saat-saat sulit, saat-saat susah yang kita alami saat ini, itu adalah satu kesempatan yang bagus untuk kita memberitakan nama Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan tetap ada sukacita kok. Sekalipun keadaan itu buruk, sekalipun ada badai, di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Jadi Bapak dikasih Tuhan, daripada kita menyalahkan Tuhan, coba kita mulai buka mata kita, lihat sekitar, dengar apa yang pengen Tuhan katakan. Karena di sekitar kita banyak orang dalam hatinya berkata, bagaimana aku dapat mengerti tentang Tuhan? Bagaimana aku dapat mengerti tentang keselamatan? Bagaimana aku dapat mengerti tentang kesembuhan? Bagaimana aku dapat mengerti tentang kelepasan yang daripada Tuhan? Kalau tidak ada seorang pun yang ngasih tahu ke aku. Kita adalah saksi Bapak Ibu. Dan kalau Tuhan taruh kita dalam situasi-situasi sulit, karena Tuhan punya rencana untuk kita bisa menyaksikan iman kita dalam setiap keadaan yang kita hadapi. Amin. Salah satu kutipan dari Charles Spurgeon, seorang penginjil yang sangat besar. Dia berkata, Tuhan, selamatkanlah kami dari hidup nyaman, sementara orang berdosa terjerumus ke neraka. Kadangkala seberapa banyak karena kita sudah saking nyamannya, kita mager untuk kita bersaksi, kita malas untuk kita memberitakan tentang Tuhan, kita malas bersaksi, karena kita ngerasa bahwa hidup kita sudah nyaman-nyaman saja. Ingat Bapak Ibu, kenyamanan itu silent killer bagi iman kita.
Dia bisa membunuh pelan-pelan iman kita. Dia bisa membunuh pelan-pelan kehidupan rohani kita ketika kita sudah mulai merasa nyaman. Makanya Charles Spurgeon berdoa, Tuhan selamatkan kami dari hidup nyaman. Karena dia tahu kenyamanan itu bisa membunuh kerohanian kita. Makanya Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, gereja yang sehat itu, yang pertama, gereja yang peka dengan suara Tuhan. Suara pertama Filipus dengar adalah Tuhan menyuruhnya untuk pergi ke padang gurun. Dan ketika sampai di padang gurun, ada suara lagi yang Filipus dengar untuk mendekati sida-sida Ethiopia. Tidak masalah Bapak Ibu, kalau hari ini kadang kita tidak mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Kalau kita tidak jelas apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, tidak masalah. Yang penting, yang jelas adalah kehendak Tuhan harus kita lakukan. Jadi gereja yang sehat adalah gereja yang peka dengan suara Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami situasi-situasi yang sulit, percaya, pasti ada maksudnya Tuhan. Daripada ribut kesana kemari, coba duduk diam, dengar apa yang jadi suaranya Tuhan. Kemana Tuhan minta untuk kita bergerak, kemana Tuhan minta untuk kita lakukan. Kemudian yang kedua, gereja yang sehat adalah gereja yang rela meninggalkan zona nyaman. Jangan sampai kita hidup di dalam zona nyaman Bapak Ibu. Karena zona nyaman itu membunuh iman kita. Kemudian gereja yang sehat adalah gereja yang terus melayani, bersaksi dan memberitakan Injil dalam segala keadaan. Mau sedih, senang, sedih, bahagia, mari kita tetap terus melayani Tuhan. Tetap terus memberitakan tentang Tuhan kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Karena ada banyak orang yang berkata, bagaimana kami bisa mengenal Tuhan kalau tidak ada satupun orang yang mau cerita tentang Tuhan kepada kami. Jangan berkata Bapak Ibu nanti kepada Bapak Gembala, Pak saya tidak mau melayani dulu. Kenapa? Karena saya sedang ada masalah. Karena ekonomi saya sedang loa. Karena saya sedang banyak pergumulan. No, bukan seperti itu Bapak Ibu. Apapun kondisi dalam kehidupan kita, kita harus tetap melayani Tuhan. Tetap harus bersaksi memenangkan jiwa. Jadi kalau Bapak Ibu sedang berada di padang gurun, nikmatilah perjalanannya. Dengar-dengar suara Tuhan, karena Tuhan pasti punya rencana. Amin. Saya minta untuk pemain musik maju ke depan. Kita akan naikkan lagu Memilih untuk Setia Bapak Ibu. Biarlah lagu ini menjadi lagu perenungan kita pada pagi ini. Ketika kita mengalami hal-hal yang kadang tidak bisa kita mengerti dalam kehidupan kita. Kita tetap percaya, kita tetap memilih untuk kita setia kepada Tuhan. Untuk kita tetap terus melayani Tuhan di dalam keadaan yang kita hadapi. Untuk kita tetap setia, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, sampai akhir Tuhan akan mendapati hidup kita setia. Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tentu saya tidak akan pernah tahu kondisi apa secara spesifik yang Bapak Ibu alami. Tetapi Tuhan tahu. Percayalah kalau hari ini Tuhan kayak izinkan Bapak Ibu berada di tengah-tengah padang gurun. Itu adalah satu proses yang harus kita hadapi. Kita ngerasa tidak nyaman, kita ngerasa sendirian, kita ngerasa kayak ditinggalkan. Kok kayak kita lihat sekeliling tidak ada apa-apa. Pagi ini kita mau datang kepada Tuhan. Sekarang kami tahu Tuhan, bahwa ketika Engkau izinkan kami ada di satu tempat yang sangat tidak nyaman dalam setiap kehidupan kami. Ketika Engkau bawa kami ke tengah-tengah padang gurun, kami percaya bahwa ada satu maksud Tuhan yang besar untuk kami bisa lakukan. Untuk kami tetap terus memberitakan tentang Tuhan. Untuk kami tetap terus bercerita tentang Tuhan di dalam setiap keadaan apapun. Haleluya, haleluya. Saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri Bapak yang dikasih Tuhan. Kami bersyukur.
menjadi kerinduan hati kami Tuhan di hadapan-Mu Yesus Tuhan. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Oh, sampai akhir Tuhan. Yes, haleluya. Yesus, Yesus, kami tetap mengasihi-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang setia. Kita menaikkan pujian ini sekali lagi Tuhan. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingin. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya ada saatnya yang ku hadapi. Oh, seringkali aku tak mengerti Tuhan. Untuk tetap setia. Ini yang menjadi suara kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Sampai akhir hidupku, Yesus, kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Oh, sampai ku menutup mata. Yes, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, kami mau tetap mengasihi-Mu Tuhan. Biar Kau dapati Hamba-Mu yang setia. Angkat hatimu, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Katakan dengan penuh iman kita di hadapan Tuhan. Sampai Yes, haleluya. Haleluya. Melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku menutup mataku ini, sampai ku menutup mata. Tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami merendahkan hati dan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Bukan ego kami yang berbicara, tapi pagi ini biarlah suara-Mu yang berbicara secara jelas di tengah-tengah kami semua. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan di tempat ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan.
saudara kami semua di tempat ini Tuhan. Kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Dalam setiap ketidaktahuan kami akan tetap memilih untuk kami percaya. Kami memilih untuk kami tetap setia melayani Engkau Tuhan. Dalam setiap keadaan apapun yang terjadi. Sekalipun aku harus berjalan dalam lembah yang kelam. Aku harus berjalan di tengah-tengah padang gurun yang panas. Aku tidak akan takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu yang menjadi penghiburku. Hari ini Tuhan, dalam setiap keadaan yang kami hadapi, kami percaya Engkau punya maksud dalam hidup kami. Engkau punya tujuan yang besar. Ampuni kami jika selama ini kami lebih nyaman dengan keadaan kami. Hidup kami mulai terpaut dengan ke arah perasaan nyaman. Hidup kami mulai terpaut dengan keinginan daging kami. Hidup kami mulai terpaut dengan keinginan mata kami, keangkuhan hidup kami. Sehingga kami enggan pergi untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus. Makasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
hari ini kami akan belajar untuk mendengar suara Tuhan dan mulai taat akan apa yang jadi kehendak Tuhan. Sekalipun kadang kami berusaha memahami kehendak Tuhan dan itu terasa tidak jelas, tetapi satu hal yang jelas dalam hidup kami, bahwa apapun yang menjadi kehendak Tuhan harus kami ikuti. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak. Terima kasih Evangelis Antoni untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Dan saat ini saudara, saya akan membacakan warta sepekan dari gereja kita. Gembala sidang dan seluruh pengerja serta seluruh jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Kami menyambut saudara dengan sukacita dan kami memiliki 2 kali ibadah di hari Minggu. Ibadah yang pertama pukul 8 pagi dan ibadah kedua pukul 5 sore. Kami mengundang saudara untuk boleh bertumbuh bersama dengan kami lewat pengenalan akan firman Tuhan di tempat ini, di gereja tercinta kami. Dan pelayanan gereja kami untuk hari Minggu ada ibadah anak sekolah Minggu pukul 8.30. Dan selesai ibadah ini akan dilanjutkan dengan ibadah Next Gen di ruangan ini yang akan dipimpin sharing oleh Pastor Richard. Dan kami juga mengundang setiap saudara untuk boleh hadir dalam ibadah Menara Doa di hari Jumat pukul 7 malam. Mari saudara, kita bersama-sama hadir dalam ibadah Menara Doa. Kita bawa setiap doa-doa kita, apa yang menjadi kerinduan kita ke dalam rumah Tuhan, kita naikkan dalam ibadah Menara Doa di hari Jumat pukul 7 malam. Dan selanjutnya kami menginformasikan kepada setiap saudara yang ingin memberikan pelayanan, dana pelayanan gereja untuk boleh menghubungi Bapak Devi. Dan kalau hari ini tidak ada Bapak Devi, nanti bisa langsung ke bendahara kepada Febri. Bapak Ibu, hari ini kami akan ada latihan untuk choir kaum wanita. Selesai ibadah, tempatnya di ruangan sekolah minggu. Kepada seluruh choir kaum wanita untuk boleh bersama-sama latihan di ruangan ibadah sekolah minggu. Dan kami informasikan kepada setiap kita bahwasanya gereja kita akan mengadakan harnas kaum wanita. Tepatnya di tanggal 26 Oktober, Minggu di tanggal 26 Oktober dalam ibadah umum. Dan ibadah ini akan dilayani oleh semua kaum wanita. Mari seluruh kaum wanita yang terlibat dalam pelayanan ini, kita bersama-sama melayani Tuhan, kita sama-sama latihan. Tidak ada yang tidak bisa dalam Tuhan, selama kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan setiap kita, amin, haleluya. Dan Bapak Ibu, mari saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Amplop persembahan ada 2 di kursi-kursi saudara. Amplop yang merah digunakan untuk operasional gereja dan juga ada amplop yang putih. Amplop yang putih akan digunakan untuk dana pelayanan Natal. Mari kita persiapkan persembahan-persembahan kita yang terbaik. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Sebelum kita berdoa, saya akan membacakan satu ayat Alkitab untuk persembahan kita yang diambil dari Lukas 6 ayat 38. Beginilah firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Haleluya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama dalam ibadah kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami membawa persembahan-persembahan kami yang terbaik, yang sudah kami persiapkan dengan sukacita.
dengan kerelaan hati yang luar biasa. Bapak, Engkau melihat setiap kami saat kami memberi Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati setiap apa yang menjadi usaha pekerjaan kami. Anak-anak kami dan keluarga kami semuanya Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Ini setiap kami Bapak, ini setiap kami. Kami siap untuk memberi bagi pelayanan gereja kami. Dalam nama anak-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya Yesus. Besar
kami dalam surga, kami berikan kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur kehadiran-Mu dalam ibadah kami Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami merasakan kehangatan kasih-Mu. Kami boleh merasakan kesatuan kami sebagai jemaat Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami Tuhan. Kami percaya sidang jemaat-Mu yang telah mengikuti ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Diberikan sukacita, damai, sejahtera, kemenangan. Kami berdoa untuk minggu yang baru yang akan kami lewati di depan. Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, Engkau berjaga-jaga dan Engkau berjalan di depan kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan takut menghadapi keadaan apapun. Walaupun dunia berubah, walaupun keadaan berubah, walaupun waktu masa berubah. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Yesus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Engkau adalah Allah El Shaddai, Engkau adalah Allah yang Immanuel. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Tuhan, Engkau memberkati kami akan segala usaha pekerjaan, keluarga, rumah tangga, bisnis, dan mata pencarian kami. Engkau berkati saudara-saudara kami yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Diberkati Tuhan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami sidang jemaat-Mu yang sakit, Engkau melawat, menjamah, menyembuhkan. Yang akan perjalanan keluar kota, Tuhan juga menyertai. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang, kami bersuka cita dalam Tuhan. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Saudara, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuannya dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya, haleluya.